mengajukan beberapa pertanyaan tentang permasalahan yang kalian hadapi saat ini. Nah, kali ini Ibu akan membahas salah satu fenomena yang terjadi di tingkat kelas 9 SMP atau MTS, yakni ketika memilih sekolah lanjutan setelah lulus nanti. Nah, pemilihan sekolah lanjutan bukanlah perkara yang mudah, sebab ketika kita salah memilih sekolah lanjutan, itu akan berpengaruh terhadap proses belajar dan juga ketika karir di masa depan kelak. Gak mau dong ketika kamu sekolah, kamu salah memilih jurusan yang tidak sesuai minat dan bakat kamu. Juga ketika kamu berkarir, kamu salah memilih karir kamu. Makanya yuk kita bahas bareng-bareng apa saja sih faktor yang mempengaruhi penghambatan kamu bingung memilih sekolah lanjutan dan bagaimana tipsnya. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi kenapa sih kita kebingungan ketika memilih sekolah lanjutan setelah lulus nanti di MTS atau di SMP. Yang pertama itu adalah faktor orang tua. Terkadang orang tua memiliki pendapat dan memiliki ekspektasi terhadap diri kita sendiri, sehingga kita berpikiran bahwa orang tua tidak mendukung atas minat dan bakat kita. Yang kedua ada faktor teman sebaya atau teman kelompok. Ini sangat berpengaruh besar karena kenapa? Yang namanya remaja, masa-masa di mana perasaannya masih labil, tidak memiliki pendirian sendiri, tidak memiliki prinsip, sehingga ketika akan memilih sekolah lanjutan masih mempertimbangkan terhadap pendapat teman kelompoknya. Yang ketiga ada kondisi psikis kita tersendiri yang terdiri dari intelijensi, bakat, pengetahuan, dan motivasi. Yang pertama ada taraf intelijensi. Taraf intelijensi adalah kalian belum mengetahui peranan penting mata pelajaran apa yang menunjang ketika kalian nanti memilih sekolah lanjutan di SMA, SMK, atau di SA. Yang kedua ada pengetahuan. Nah, faktor pengetahuan ini berpengaruh terhadap proses pemilihan sekolah lanjutan, yakni kalian belum mengetahui pengetahuan apa sih yang diperlukan ketika kalian memilih sekolah lanjutan di SMA atau di SMK. Yang ketiga adalah bakat. Nah, ini adalah faktor utama atau faktor besar ketika kalian akan memilih sekolah lanjutan di SMA atau di SMK. Kenapa? Ketika kalian sudah mengetahui diri kita sendiri, bakatnya apa, karirnya seperti apa, sehingga kalian memiliki kekuatan untuk memilih sekolah lanjutan. Berbeda halnya ketika kalian tidak mengetahui bakat kalian sendiri, sehingga kalian ragu untuk memutuskan sekolah lanjutan ke depannya. Dan terakhir adalah aspek motivasi. Ketika kita tidak memiliki motivasi, bagaimana kita dapat melangsungkan atau memilih kehidupan ketika kita tidak memiliki motivasi dalam diri kita sendiri. Itu 3 faktor yang mempengaruhi kenapa akhirnya kita bingung memilih sekolah lanjutan. Sekarang bagaimana tips memilih ketika kita bingung sekolah yang kita inginkan? Tips bagaimana memilih sekolah lanjutan setelah lulus nanti. Yang pertama itu ada melihat output atau misalnya alumni dari sekolah tersebut. Apakah setelah lulus dari sekolah tersebut masuk ke perguruan tinggi favorit, atau ketika sekolah di SMK, apakah ketika lulus dari jurusan tersebut bisa bekerja secara mandiri atau di perusahaan. Yang kedua adalah lihat prestasi di sekolah tersebut. Yang ketiga, lihat akreditasi atau pengakuan dari pihak luar. Yang keempat ada lihat guru yang mengajar di sekolah tersebut. Yang kelima, berapa banyak ekstrakurikuler yang disediakan sekolah tersebut, karena ekstrakurikuler memberikan peran atau memberikan wadah potensi pada kalian. Yang keenam, lingkungan. Yang ketujuh, fasilitas. Yang kedelapan adalah variasi dari jurusan di sekolah tersebut. Baik, itu pembahasan tentang pemilihan sekolah lanjutan, faktor hambatan yang terjadi ketika kita memilih sekolah lanjutan, dan bagaimana tips ketika memilih sekolah lanjutan. Terima kasih sudah berkunjung ke ruang bimbingan konseling online. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.